Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa semester 5 dari Institut Agama Islam Negeri Kediri, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Manajemen Ziswaf dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Soleh Mauludin, SE MSI. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Emilia Marta, NIM 22403170. Selanjutnya, Teresya Putri Nabila, NIM 22403172. Berikutnya, Miladia Rahma, NIM 22403176. Dan yang terakhir, Sylvia Widya, NIM 22403178. Materi yang pertama ada pengertian manajemen fundraising ZIS. Fundraising dikenal sebagai tindakan menghimpun dana. Fundraising diartikan sebagai suatu kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat, baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan, ataupun pemerintah untuk mendukung kegiatan dan program operasional lembaga yang pada akhirnya berfungsi untuk mencapai misi dan tujuan lembaga. Fundraising pada sebuah organisasi pengelola zakat dapat diartikan sebagai segala upaya atau proses kegiatan dalam rangka menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah, serta sumber daya lainnya dari masyarakat, baik itu individu, kelompok, organisasi, dan perusahaan yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik. Jadi, manajemen fundraising zakat, infak, sedekah dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk mengatur, membimbing, dan memimpin dalam kegiatan mengumpulkan dana, baik itu dari individu, kelompok, perusahaan, ataupun pemerintah, yang dana tersebut digunakan untuk kegiatan dan operasional lembaga ZIS guna mencapai tujuan dari lembaga zakat tersebut. Berikut ada beberapa tujuan dalam fundraising zakat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada menghimpun dana zakat. Tujuan utama dari fundraising dalam pengelolaan zakat adalah untuk menghimpun dana, baik dana zakat maupun dana operasional. Dana ini bisa berbentuk uang, barang, atau jasa yang bernilai. Yang kedua, ada menghimpun muzaki. Tujuan kedua dari fundraising adalah menambah calon muzaki. Amil zakat yang melakukan fundraising harus terus menambah jumlah muzaki. Untuk dapat menambah jumlah donasi, maka ada dua cara yang dapat ditempuh, yaitu yang pertama, menambah donasi dari setiap muzaki, atau yang kedua, menambah jumlah muzaki baru. Yang ketiga, ada meningkatkan atau membangun citra lembaga. Citra ini dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memberikan dampak positif. Jika yang ditunjukkan adalah citra yang positif, maka dukungan dan simpati akan mengalir dengan sendirinya terhadap lembaga tersebut. Yang terakhir ada memuaskan muzaki. Ketika muzaki merasa puas dengan cara lembaga mengelola donasi dan pelayanannya, mereka cenderung memberikan donasi lagi di masa depan. Baik, selanjutnya ada strategi fundraising digital. Strategi fundraising digital sendiri jika diartikan di mana strategi merupakan suatu rencana untuk mencapai tujuan, sedangkan fundraising merupakan penggalangan dana atau penghimpunan dana dengan mempengaruhi sekitar. Digital diartikan sebagai teknologi informasi yang memudahkan kita untuk menyebarkan informasi di masa sekarang. Jadi dapat diartikan bahwa strategi fundraising digital ini merupakan rencana menghimpun dana yang dilakukan dengan cara mempengaruhi, mengajak, mengedukasi, dan memberitahukan dan lain sebagainya dengan menggunakan media sosial sebagai alternatif penyebarannya. Strategi fundraising sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu strategi fundraising langsung dan strategi fundraising tidak langsung. Strategi fundraising langsung merupakan strategi yang bersosialisasi secara langsung terhadap donatur, misalnya presentasi secara langsung atau melalui media surat, email, atau surat lainnya. Kemudian ada fundraising tidak langsung, yaitu strategi yang tidak melibatkan donatur langsung di dalamnya. Misalnya adanya penyelenggaraan event atau mencari referensi melalui YouTube dan media sosial lainnya. Selanjutnya adalah tujuan dan unsur-unsur penggalangan dana. Penggalangan dana itu merupakan proses yang kompleks yang melibatkan beberapa unsur penting untuk mencapai tujuan finansial, terutama bagi organisasi non-profit. Unsur tersebut yang pertama, identifikasi sumber dana. Langkah pertama dalam penggalangan dana adalah mengidentifikasi sumber dana yang potensial. Sumber dana ini bisa berasal dari individu, perusahaan, yayasan, atau bahkan pemerintah.
penting untuk memahami karakteristik dan preferensi donor sehingga organisasi dapat menyesuaikan pendekatan mereka. Yang kedua, komunikasi yang efektif. Komunikasi yang jelas dan inspiratif adalah kunci dalam penggalangan dana. Organisasi perlu menyampaikan pesan yang menyentuh hati, menjelaskan dampak yang dapat ditimbulkan dari donasi, serta bagaimana dana tersebut akan digunakan. Yang ketiga, strategi penggalangan dana. Strategi yang efektif mencakup berbagai kegiatan penggalangan dana seperti kampanye, acara amal, penjualan barang, atau crowdfunding. Organisasi perlu merencanakan dan melaksanakan aktivitas ini dengan baik agar dapat mencapai target yang ditetapkan. Yang terakhir, pengelolaan dan akuntabilitas dana. Setelah dana terkumpul, pengelolaan dan akuntabilitas menjadi unsur krusial. Organisasi harus menjamin bahwa dana yang diterima digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan dilaporkan dengan transparan kepada donor. Materi selanjutnya adalah perkembangan teknologi dalam penggalangan dana. Perkembangan teknologi informasi telah merevolusi cara penggalangan dana di Indonesia dengan munculnya berbagai platform digital yang memudahkan individu dan organisasi untuk mengumpulkan dana. Crowdfunding yang pertama, misalkan telah menjadi metode populer yang memungkinkan siapapun untuk menyumbang melalui platform seperti Kitabisa dan Wujudkan. Crowdfunding tidak hanya mempercepat proses penggalangan dana, tetapi juga memungkinkan penyelenggara kampanye untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan lebih cepat. Selanjutnya yang kedua, penggunaan teknologi blockchain mulai diadopsi dalam penggalangan dana, terutama di kalangan startup yang ingin melakukan initial coin offering atau ICO. Blockchain menawarkan keunggulan dalam hal keamanan dan transparansi yang dapat menarik minat investor yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek baru. Yang ketiga, media sosial juga telah menjadi alat penting dalam penggalangan dana. Platform seperti Instagram, Facebook, dan juga Twitter memfasilitasi penyebaran informasi serta kampanye secara cepat dan juga luas. Interaksi langsung antara penyelenggara kampanye dan calon donatur menjadi media sosial dapat meningkatkan keterlibatan dan kepercayaan masyarakat terhadap tujuan yang diusung dengan kombinasi berbagai teknologi. Baik, materi selanjutnya tentang platform digital untuk donasi ZIS. Di era digital ini, kemudahan dan kecepatan menjadi kunci utama dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini pun berlaku dalam hal beramal dan membantu sesama. Berkat kemajuan teknologi, donasi online telah menjadi solusi tepat bagi para dermawan yang ingin membantu sesama dengan cara yang mudah, aman, dan terpercaya. Contoh platform donasi online terpercaya di Indonesia yaitu yang pertama ada kitabisa.com, di mana platform crowdfunding populer di Indonesia yang fokus pada berbagai program donasi seperti pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dan bencana alam. Selanjutnya ada ziswafbmi.com, lembaga zakat yang menyediakan berbagai program donasi seperti zakat, infak, dan sedekah. Selanjutnya ada benihbaik.com, platform donasi online yang fokus pada program-program pemberdayaan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Selanjutnya ada potensi pertumbuhan dana ZISWAF, digitalisasi. Digitalisasi menawarkan potensi pertumbuhan yang signifikan bagi pengumpulan dana ZIS melalui kemudahan akses, kecepatan transaksi, transparansi, inovasi pembayaran, peningkatan kesadaran masyarakat, dan respon terhadap krisis. Yang pertama, ada aksesibilitas yang lebih baik, di mana digitalisasi memungkinkan muzaki, pembayar zakat, untuk melakukan donasi kapan saja dan di mana saja melalui perangkat elektronik. Lalu yang kedua, kecepatan dan efisiensi transaksi. Dengan sistem digital, proses donasi menjadi lebih cepat dan efisien. Selanjutnya, transparansi dan akuntabilitas, di mana platform digital seringkali menyediakan fitur pelaporan yang transparan mengenai penggunaan dana. Selanjutnya, inovasi dalam metode pembayaran.
Digitalisasi memperkenalkan berbagai metode pembayaran yang memudahkan Muzaki untuk berkontribusi seperti dompet elektronik e-wallet, transfer bank, dan QR Code. Selanjutnya, peningkatan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi digital dan kampanye di media sosial, lembaga-lembaga ZIS dapat menjangkau audiens yang lebih luas lagi. Selanjutnya, respons terhadap krisis. Di mana selama masa krisis seperti pandemi COVID-19, digitalisasi terbukti efektif dalam mempertahankan aliran dana ZIS. Baik,